Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyubahul waridatu ala tahrimit taswir. Syubhat itu semacam tuduhan miring. Oh, belum nyampe. Summa innal illata fit tahrim laisat hiyal mudahata wal musyabahata li khalqillahi fahasb. Lalu sesungguhnya illat alasan hukum diharamkannya mematung bukanlah sekedar karena menyamai ciptaan Allah saja. Bal akan tetapi hunaka nuqtatun jauhariyah. Ada poin penting, poin substansial yang beri tanabbuhu laha, yang sepatutnya at-tanabuhu menyadari, mengingat laha kepada poin penting itu. Wahia poin penting itu adalah, poin substansial itu adalah annal wataniyata ma dakhalat ilal umamis sabiqah illa an tariqis suwar, yaitu bahwa paganisme, paham menyembah berhala, tidaklah masuk kepada bangsa-bangsa terdahulu kecuali lewat patung-patung itu. Dipatung lalu disembah, dipatung teleponi jin lalu disembah. Haitsu kanu idza mata fihimur rajulus salih, sekiranya ketika umat-umat terdahulu itu ada seorang soleh yang mati, sawwaruhu, mereka mematungkannya, takhlidan li dzikrahu, guna mengabadikan kenangan baginya, waqtidaan bih, dan mengikuti jejaknya. Semua kemudian ja'a datanglah man orang-orang ba'dahum setelah mereka, setelah ratusan tahun, fa'abadu, kemudian mereka menyembah tilkas surata, patung tersebut, min dunillah, selain Allah. Mas, wis telat enggak ndang cak-cak. Ojo nyontoni telat-telat ngadi ya. Dang. Fama yaf'aluhu ba'dun nas, apa yang dilakukan oleh sebagian orang, min ta'liqis suwaril kabirah, yakni menggantungkan, memajang gambar-gambar besar, al-muzakhrafati, yang dihias, fi sadril baiti, di depan rumah, walau kana lidzikra, meskipun itu sekedar untuk mengenang, walaisat taswiran bil yad, dan meskipun bukan menggambar dengan lukisan tangan. Menurut Ali As-Sabuni ini ya, masang foto gede itu termasuk yang tidak boleh menurut dia. Ya. Kalau menurut NU boleh masang gambarnya Mbah Hasim, tidak untuk kita sembah kok ya. Biar anak cucu ngerti kalau yang mendirikan NU Mbah Hasim
Asy'ari, bukan Habib Rizik ya. Karena ada yang bilang Habib Rizik gurune NU. Ya, dalam majelis maulidnya Habib Rizik gurune, kan ono sing nyanyi ngono. Itu semua mimma, termasuk hal-hal la tujizuhu yang tidak membolehkannya asyariatul gharra, syariat Islam yang sangat cemerlang. Li'annahu qad yajurru, karena terkadang bisa menyeret fil mustaqbal, di masa yang akan datang, ila ta'zimiha, mengagung-agungkannya, wa ibadatiha, dan menyembahnya. Memang pandangan Wahabi Salafi begini ini ya, banyak yang seperti itu. Terus kajian itu kadang kurang konsisten penggunaan kata. Ayo mas, cepat mas. Wong tadi isu yang dia bawa awal itu, dulu kalau ada orang soleh, tokoh mati di patung. Lama-lama patung itu disembah setelah ratusan tahun. Kemudian itu jadi dasar mengharamkan foto yang dipajang di ruang tamu. Padahal jauh banget orang mensikapi patung dengan foto. Ya. Jadi yang dia angkat isu orang menyembah patung, lalu itu jadi dasar mengharamkan orang memajang foto. Ya, beda banget antara foto dengan patung gitu ya. Tapi memang Salafi gampang begitu. Padahal sesalafi-salafinya orang Saudi, ya di mana-mana tetap masang gambarnya Raja Saud, Raja Abdul Aziz di rumah-rumah, di pojok-pojok jalan, gede-gede digambar juga gitu. Jangan-jangan ini bagian dari upaya pihak kerajaan haram masang gambar, haram masang foto, kecuali foto. Jadi nggak ingin ada tokoh selain, nggak ingin ada tokoh yang ada di hati rakyat selain keluarga kerajaan. Lalu ulamanya atau yang katakan disebut ulama tanpa kroso diajak bareng-bareng menframing kayak begitu itu. Sekali lagi kalau kita masang foto itu memang mengenang Mbah Hasyim, ya mengenang itu beneran. Enggak ada dari warga NU lalu menyembah mempertuhan Mbah Hasyim Asy'ari, ya enggak ada. Kalau katanya sudah ratusan tahun, makam-makam Wali Songo sudah 600 tahun yang lalu juga enggak kita sembah. Ya tetap diziarahi biasa. Makam Nabi sudah 1400 tahun lebih, ya enggak kita sembah. Ya kita ziarahi, bukan kita sembah. Gitu. Wahabi terlalu membesar-besarkan perkara, lalu gampang didik-didik haram satu sisi. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu, karena hal itu, qad yajurru, terkadang menyeret, fil mustaqbal, di masa yang akan datang, ila ta'zimiha, mengagung-agungkan gambar itu, wa ibadatiha, dan menyembah gambar itu, kama fa'ala ahlul kitab, sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi Nasrani, bi anbiyaihim, terhadap nabi-nabi mereka, wasulahaihim, dan tokoh-tokoh solih mereka. Mereka mematungkan Yosef yang suci, Santo Yosef dipatungkan, Santo Antonio dipatungkan. Itu kan mereka, bukan kita. Dan beda. Sekali lagi, beda banget kesan patung dengan foto. Fa itlaqul ibahati fit taswir al-fotografi, maka
memutlakkan kewenangan mengenai hukumnya foto, wa annahu laisa bitaswirin, dan bahwasanya foto itu bukan melukis dengan tangan, wa innama huwa habsun lidzilli, akan tetapi foto hanyalah upaya mengabadikan gambar atau bayangan yang di lensa. Kalau itu dianggap mutlak mubah, mimma la yambaghi an yuqal, adalah termasuk hal-hal yang tidak sepatutnya difatwakan. Bal akan tetapi yuktasaru hendaknya dibatasi fihi dalam memubahkan at-taswir al-fotografi, dibatasi ala haddi darurah, pada batasan darurat saja. Ka'isbatis syakhsiyah, kayak untuk membuktikan identitas individu, KTP. Wa kulli ma fihi maslahatun dunawiyah, dan segala sesuatu yang memang ada kemaslahatan dunia, kayak untuk SIM, untuk paspor, yang kira-kira darurat saja dibolehkan, selain itu enggak boleh. Pandangan versi salafiyah. Mimma yahtajun nasu ilaih, yakni segala hal yang manusia memang membutuhkannya. Wallahu a'lam. Asyubahul waridatu ala tahrimit taswir. Syubhat itu semacam kesalahpahaman dalam berfikir. Al-waridatu kang mustumeko opo syubhat ala tahrimit taswir, mengenai diharamkannya mematung. Yadhabu ba'du ad'iya'il ilmi, yadhabu berpendapat sebagian dari orang-orang yang ngaku-ngaku berilmu, ngaku-ngaku sebagai ilmuwan, mimman dari golongan orang-orang ta'assaru yang mana mereka terpengaruh bisaqafatil gharbiyah, terpengaruh dengan kebudayaan barat, berpendapat ila isarati ba'dis subahi, membangkitkan, menyebarluaskan sebagian dari subhat kesalahan berfikir, ala tahrimit taswir, tentang diharamkannya mematung, biqasdit tazalluf ilal hadaratil gharbiyah, dengan maksud ikut-ikut kepada peradaban barat, ben maju, wal indimaj fima khuyyala lahum, dan masuk dalam hal yang ada di dalam bayangan mereka, khayal mereka, annahu fannun raqin, dikatakan bahwa patung itu kan kesenian yang indah, kesenian yang tinggi, sehingga enggak perlu diharamkan karena itu ekspresi seni, bagian dari budaya. Beberapa orang barat mematung sembarang-barang, alasannya seni, wedhus wudo dipatung, digambar, ya kan? Sapi muda ya digambar, sapi muda menengai tak gambar ning awakmu. Melihat aurat orang, memegang aurat orang, demek-demek aurat orang, yang itu haram tapi alasannya enggak apa-apa. Melukis di tubuh orang, alasannya seni. Nek semua dibolehkan alasan seni, buyar mas syariat ini. Ya, alasannya seni. Nanti sholat dibuat yang aneh-aneh, apa? Seni. Buyar syariat ini. Wadauqun salim, katanya itu penghayatan yang sehat. Au biqasdi taqarrub ilal mutrafin, atau dengan maksud dekat-dekat kepada
para mutrofin. Mutrofin itu orang-orang yang kaya, hidup mewah. Nanti bertamu, Pak, kami ahli melukis. Insya Allah dalam waktu sejam kami bisa melukis gambar Bapak. Coba Bapak diam sejenak, kami lukis, nanti terus ada upahnya. Ya. Wa musayyaratihim, dan menuruti mereka ala ahwaihim, hawa nafsu mereka, liyanalu ba'dal manasib, agar mereka memperoleh mendapatkan sebagian dari kedudukan. Gambar menteri dilukis, akhirnya lumayan diangkat jadi staf ahli, diangkat jadi aspri, asisten pribadi, lumayan. Subhat seperti itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa mematung itu lalu hukumnya halal. Ya. As-subhatul ula, subhat yang pertama, yaz'umun annama warada min nususin fi tahrimit taswir innama huwa ijra'un muaqqatun iqtadathu dhurufut da'watil islamiyah. Mereka menyangka, kaum yang terpengaruh barat ini, mereka menyangka bahwa nas-nas hadis yang telah sampai tentang diharamkannya mematung, innama hanyalah huwa, hal itu, ijra'un muaqqatun, pemberlakuan secara temporal, tidak haram selama-lamanya, itu sifatnya temporal. Selagi masih dikhawatirkan kemusyrikan, maka mematung haram. Ketika sudah tidak dikhawatirkan lagi, maka mematung tidak lagi diharamkan. Nah gitu. Iqtadathu, yang mana hal itu menjadi tuntutan, idza iqtadat, menuntut, pemberlakuan secara temporal itu, dzurufut da'watil islamiyah, kondisi untuk mendakwahkan Islam, limujabahati syirki wal wathaniyah, guna menghadapi kemusyrikan dan penyembahan berhala. Wa annal ghayata hiya qat'ut tariq 'alal wathaniyah, dan bahwa tujuan inti, tujuan akhir diharamkannya matung adalah untuk memutus jalan menuju penyembahan berhala. Falamma zalal khawfu min ibadatil awsan, maka ketika telah hilang kekhawatiran menyembah berhala, wal asnami, dan patung-patung, ketika kekhawatiran sembah berhala itu hilang, zalatil hajatu ila tahrimi taswir, hilang pula keperluan diharamkannya mematung. Sekarang mematung enggak haram lagi. Alasannya karena sudah tidak dikhawatirkan disembah. Walirraddi ala hadhihi syubhah sanaktafi binaqli kalami fadilati Syekh Ahmad Syakir. Dan untuk menyanggah, membantah syubhat ini, kesalahpahaman ini, maka kami akan mencukupkan dengan menukil, mengutip dawuhnya Fadilatul Syekh Ahmad Syakir rahimahullah fi tahti hadhihi syubhat, di dalam mematahkan syubhat ini, haitsu jaa fi ta'liqihi 'alal hadis minal musnad ma nasuh, sekiranya ada datang dalam komentar beliau tentang hadis nomor 7166 dari kitab Musnad, manasuhu, yang teksnya seperti ini.
Wa kana min hujjati ulaika an ta'awwalun nusus bi illatin lam yadhkuruha syari'. Dan adalah hujjah argumentasi mereka-mereka yang alasan seni tadi, patung boleh aja wong seni. Hujjah mereka adalah bahwa mereka mentakwil nas-nas hadis dengan ilat hukum yang mana ilat hukum itu tidak pernah disebut oleh syariat. Walam yaj'alha manatat tahrim. Dan syariat tidak menjadikannya sebagai dasar pengharaman patung. Hiya ma fi balagana anna tahrim innama kana awwalal amri liqurbi ahdin nas bil wataniyah. Hujjah mereka itu menurut yang telah sampai kepada kami, hujjah mereka itu adalah bahwa pengharaman patung awal mulanya karena masih dekatnya umat Islam dengan zaman berhala, penyembahan berhala. Ammal an waqad madha ala dhalika dahrun tawil faqad dhahabat illatu tahrim. Sedangkan sekarang ini dan telah lewat masa yang sangat lama, jauh dari zaman penyembahan berhala, sudah lama, aman sudah. Maka hilanglah ilat alasan hukum diharamkannya mematung. Wala yakhsha 'alan nas atau wala yukhsha 'alan nas an ya'udu li ibadatil awthan. Dan manusia tidak perlu dikhawatirkan kembali menyembah berhala-berhala itu. Ini alasan orang yang terpengaruh budaya barat. Katanya, kalau sekedar untuk ekspresi seni enggak apa-apa. Pematung itu diharamkan karena khawatir disembah. Sekarang sudah enggak khawatir. Sehingga sudah enggak ada alasan diharamkannya patung. Waqad nasya haula ma huwa baina aydihim min madhahiril wataniyatil haqqah. Dan orang-orang ini telah lupa apa yang ada di depan mereka, yakni adanya fenomena-fenomena paganisme, penyembahan berhala yang sebenarnya bittaqarrub ilal kubur wa ashabiha, dengan mendekat-dekat kepada makam kuburan dan para orang-orang yang dikubur di situ. Secara umum ya salafiyah begini, kita ziarah kubur aja sudah disebut nyembah kuburan. Padahal dari dulu kita orang NU ziarah ke Wali Songo kemana-mana, sujud kepada kuburan yang enggak kita lakukan, nyembah-nyembah kepada kuburan yang enggak kita lakukan, minta-minta kepada kuburan yang enggak kita lakukan. Yang kita lakukan datang ucap assalamualaikum, kirim hadiah Fatihah, tahlil, dungani, salam, wis. Enggak ada unsur penyembahan. Tapi ya secara umum memang salafi menframing dan katut framing kayak begini. Kurang apa kemusyrikannya? Mereka lupa di depan mata mereka ada kemusyrikan. Itu pada datang ke kuburan, nyembah-nyembah kuburan. Dikirain kalau kita ziarah itu nyembah, ya. Enggak lah. Dan makamnya tokoh-tokoh dihilangkan. Akhirnya orang Arab Saudi kehilangan bukti sejarah tentang makamnya para ulama-ulama besar. Makamnya ribuan sahabat. Hilang mana makamnya para sahabat. Dan kalau situs-situs sejarah dihilangkan, ke depan 500 tahun ke depan,
Yahudi bisa membuat narasi bahwa Islam itu sekedar cerita tanpa didukung bukti. Yang katanya ada makam sahabat itu mana? Yang katanya ada makam Aisyah macam-macam itu mana? Ya, itu hanya cerita aja tanpa didukung bukti berupa makam dan seterusnya. Dan pada akhirnya pelan-pelan itu melemahkan keyakinan generasi nanti terhadap kebenaran Islam. Alasannya sekedar cerita tanpa didukung fakta. Dan itu bahaya. Kalau kita klaim yang membawa Islam ke Indonesia itu ya para wali-wali ini. Dan kalau ada agama Kristen, agama Islam, ya lebih dulu agama Islam lah masuk ke Indonesia. Wong Columbus, terus Bartolomus, siapa? Yang orang-orang masuk Indonesia itu. Ya, itu jauh setelah zamannya Wali Songo. Ya, andai nggak ada makam-makam yang umurnya sekian tahun, bisa jadi ke depan orang-orang non-muslim klaim bahwa Nusantara itu milik mereka. Ya, kalau sampai makam wali hilang, tapi makam Columbus macam-macam masih ada dan lebih lawas daripada makamnya para wali. Jadi alat klaim Nusantara milik Kristen. Ya, bahaya. Atau makam-makam wali diganti maisannya. Jadi makam siapa, al siapa, makam siapa, al siapa. Lalu lama-lama nanti 200 tahun ke depan dibuat narasi yang mendakwahkan Islam ke Indonesia itu nenek moyang kami, datuk-datuk kami dari negara kami, bukan dari kelompok Wali Songo ini. You kalau enggak manut kami, putus sanadmu, enggak sah Islam. Mulai ada penggiringan opini kayak begitu. Itu bahaya. Merubah, menghilangkan prasasti, itu bahaya. Nah kita menjaga makam, biar tetap asli seperti itu. Bukan untuk kita sembah. Tapi supaya sejarah itu enggak dipalsukan, enggak dirubah, lalu klaim-klaim yang aneh-aneh itu enggak benar. Sebab kalau bukti-bukti sejarah dirubah, makam tulisannya macam-macam dirubah, lalu dibuat narasi baru, anak cucu kita tidak lagi manut melanjutkan perjuangannya Wali Songo, tapi justru manut mengagung-agungkan, mengikuti orang-orang pihak-pihak yang tidak berjasa dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Dibelokkan sejarahnya, lama-lama dibelokkan akidahnya, lama-lama dibelokkan ideologi kebangsaannya. Ya. Membahayakan akidah, juga lama-lama membahayakan nasionalisme. Dan karakter yang sudah mulai tertanam pada beberapa orang yang ikut mereka, ya begitu. Kalau kita masih ila hadrati Wali Songo dan segala macamnya, para kiai, mereka kalau mengawali rotib atau apa, yang disebut mesti ulama luar negeri ya. Lalu yang mereka ikuti, yang mereka idolakan, bukan lagi orang seperti Haji Agus Salim, Cokro Aminoto, Mbah Hasyim As'ari, dan segala macamnya. Yang mereka idolakan ya ulama-ulama asing yang tidak ikut berjuang memerdekakan negara. Dan sekali lagi, kalau model-model seperti itu terus berkembang, itu nanti semangat membela, mempertahankan kedaulatan negara,
menjadi lemah. Mudah sekali mereka digerakkan untuk melawan negaranya sendiri. Timur Tengah sudah terjadi kayak begitu. Islam oke, tapi nasionalisme tidak oke. Membela Islam oke, tapi membela bangsa negaranya tidak oke. Akhirnya demi keyakinan mereka, mereka pun perang saudara memporak-porandakan bangsanya sendiri. Nah, kita di Indonesia nggak boleh kayak begitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita baca ini pandangan beberapa orang Salafi. Dan kita dari NU, meskipun kita tetap ziarah kubur, kita tetap mengenang para ulama kita, pahlawan kita, ya kita nggak akan menyembah mereka. Kita juga nggak akan mematungkan Mbah Hasyim Asy'ari. Kita ngerti syariat kok. Kita ngerti dalil bagaimana nasionalisme tetap ada, tapi bagaimana syariat juga enggak kita langgar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang ini lupa apa yang ada di depan mereka min madzahiril wasaniyatil haqqah, yakni fenomena paganisme yang sebenarnya, penyembahan berhala yang sebenarnya, dengan dekat-dekat mendekatkan kepada kuburan, kepada orang-orang yang dikubur di situ, waluju ilaiha, dan berlindung ke kuburan-kuburan, indal kurub wasyada'id, ketika ada bencana-bencana dan ada syada'id, ada musibah-musibah besar, musibah-musibah yang berat. Kita enggak melakukan itu. Kalau ada masalah berat ya kita istighosah. Bukan minta-minta kepada kuburan ya. Wa annal wataniyata adat ila taghalghul fil qulub, dan bahwasanya penyembahan kepada berhala kembali masuk ke hati manusia, kata Wahabi, duna an yash'ura biha ashabuha, tanpa merasa adanya wataniyah itu, ashabuha, orang-orang yang memiliki hati tersebut, maksudnya tanpa mereka rasakan hal itu. Wa kana min athari hadhil fatawi al-jahilah, adalah bagian dari dampak adanya fatwa-fatwa yang bodoh ini, bodoh menurut Salafiyah, an muli'at biladuna bimadzahiril wataniyatil kamilah, negara kita dipenuhi dengan fenomena wataniyah, paham penyembahan berhala dengan sempurna. Fa nusibat at-tamathil, dipasanglah, didirikanlah patung-patung. Wa muli'at bihal biladu, dan negeri ini dipenuhi dengan patung-patung itu. Sekali lagi NU enggak sampai mematung. Kalau sekedar masang foto iya, tapi mematung apa tidak. Katanya takriman li zikraman nusibat ilaihi, untuk memuliakan, mengenang orang-orang yang mana patung-patung itu dinisbatkan kepadanya, wa ta'ziman, dan mengagungkannya. Summa yaquluna lana, kemudian mereka berkata, innaha lam yuqsad biha ta'zim, sungguh tidak dimaksudkan dengan patung-patung itu untuk mengagungkan. Summa sana'at ad-dawlatu wa hiya taz'um annaha islamiyah fi ummatin islamiyah, lalu negara membuat ma'hadan lil funun, lembaga seni, al-jamilah, ya seni, wa hiya taz'um annaha islamiyah, negara itu klaim menyangka bahwa itu negara Islam.
di lingkungan umat Islam. Ma'hadan lil fujuril kamil al-wadih. Satu lembaga seni untuk melakukan kerusakan, kemaksiatan yang sempurna, yang nyata. Yadkhuluhu syubban al-majinun. Yadkhulu masuk ke lembaga seni itu, gedung-gedung seni, anak-anak muda yang al-majin, yang suka hal-hal bersifat porno ya. Minadzukur wal inas, baik laki-laki maupun perempuan. Yaqifna araya, mereka berdiri sambil telanjang. Ini mungkin sana ya, kalau kita enggak begini ini kan ya. Apalagi NU, lalu dituduh seperti ini ya sama sekali tidak. Masa ono pentas seni sambil telanjang kayak patung-patungan zombie. Wa yajlisna araya, dan perempuan-perempuan itu duduk sambil telanjang. Wa yattaji'na araya, dan mereka berbaring sambil telanjang. Mungkin melihat di Mesir ini, kalau di Iskandaria ya begini ini. Terus tari perut ya ada memang di Iskandaria. Kalau di Saudi mulai di Jeddah, sama kalau di Riyadh sudah dulu. Nanti di kota baru yang dibangun MBS ini, Neom, ya, Ru'ya Salasin Neom, itu habis kira-kira 30.000 triliun. Duit sak piro? 30.000. Nanti ada macam-macam, ada kayak begini-begini, ada barbar, ada kita ngelihat semacam marketnya di YouTube, di Google. Terus ada ya minuman keras macam-macam, ada mesin judi. Nah, kalau apa yang terjadi di mereka lalu dijadikan dalih nyerang NU ya beda lah. NU masih sangat pegangan dengan syariat. Tapi NU nasionalis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajlisna araya, perempuan-perempuan itu di pentas seni duduk sambil telanjang. Wa yataji'na araya, dan mereka berbaring juga sambil telanjang. Wa ala kulli wad'in minana awdha'il fajirah, dan di setiap keadaan, tampilan dari tampilan-tampilan porno, la yasturuna syai'an, mereka tidak menutupi apapun. Sumayaquluna lana, lalu mereka mengatakan ini kan sekedar seni. Hadza fannun, lha iki kurang ajar. Iki jenenge seni modus, tetap nuruti hawa nafsu tapi modus seni ra ngono kuwi. Al-Fatihah.